Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhad Kusuma dengan NRP 052119300011. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari Sistem Informasi ITS dan saya akan mencoba untuk melakukan demonstrasi terkait lab 4 dengan judul Analyze Data with Amazon Redshift dari course Data Analyst. Nah, saya langsung saja untuk share screen. Nah, kurang lebihnya seperti ini setelah saya melakukan start lab dan membuka konsol. Nah, pada kasus ini kita diminta untuk sebagai data analis di mana kita bekerja terhadap suatu perusahaan yang memanajemen tiket penjualan untuk event musik. Nah, perusahaan memiliki sebuah web aplikasi dengan tiket yang dengan agregat tiket di mana menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Nah, di sini ketika ada customer yang membeli, web secara otomatis menaruh data tersebut di kedua tempat, yaitu buyer dan sellernya. Nah, manajemen meminta kita untuk melakukan generate laporan terhadap terhadap perusahaan terhadap data perusahaan. Nah, di sini data-data yang dibutuhkan sudah ada di Amazon S3 dan kita diminta untuk menggunakan Amazon Redshift ini untuk meload data tersebut dan menyusun laporan tersebut. Nah, langsung saja saya masuk ke task 1, yaitu kita harus melakukan review dulu terhadap security groupnya. Oke, saya masuk ke IAM role. Oke, sesuai instruksi saja. Kemudian saya pilih. Kemudian saya pilih Amazon S3 Read Only Access. Nah, di sini apabila kita lihat ada beberapa akses, yaitu get dan list untuk read only access, full list dan limit read. Oke. Nah, di sini karena hanya review, mungkin yang di review sudah cukup. Nah, saya langsung balik saja, lanjut ke task 2, yaitu kita akan membuat dan mengkonfigurasi sebuah Amazon Redshift cluster. Nah, bisa langsung ke Amazon Redshift. Langsung kita buat clusternya. Untuk nama dan segala macamnya saya sesuaikan sesuai dengan panduan.
Oke, setelah melakukan create cluster, tunggu beberapa saat hingga cluster berhasil dibuat. Ya, pembuatan cluster dari Redshift sudah berhasil, sudah available statusnya. Karena tadi portnya sudah auto send, saya mau pastikan terlebih dahulu. Ya, sudah benar 5439. Oke, saya lanjut ke ada satu step tambahan, view all cluster. Oke, statusnya available. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat security group untuk cluster ini. Jadi saya langsung pergi ke EC2, kemudian ke network and security dan security group. Nah, di sini saya akan membuat sesuai instruksi. Untuk VPS-nya hanya satu. Kemudian saya tambahkan inbound-nya dengan tipenya adalah Redshift khusus. Kemudian untuk IP dari anywhere. Kemudian diberikan deskripsi. Dan jika sudah bisa akses create. Nah, baik. Langkah selanjutnya adalah task 2.2, yaitu melakukan konfigurasi terhadap Amazon Redshift cluster yang tadi. Nah, saya harus balik ke Amazon Redshift. Kemudian pilih cluster. Dan cluster statusnya udah menjadi available. Dan CPU dan display partnya sudah mulai terlihat. Nah, CPU utilization-nya sudah mulai terbaca. Oke, saya langsung lanjut ke properties. Kemudian untuk network and security settingnya saya perlu edit, kemudian pilih Redshift dan hapus yang default. Kemudian saya save, tunggu beberapa saat karena masih melakukan modifikasi. Oke, lanjut ke task ketiga, yaitu memanggil data ke dalam Amazon Redshift cluster yang sudah saya buat ini. Nah, jadi ada beberapa tipe data seperti ini. Oke, langkah yang pertama adalah membuat tabel terlebih dahulu dalam dev database. Nah, saya langsung pergi ke cluster, pilih Redshift yang tadi, kemudian masuk ke query editor. Oke, sini. Oke, untuk database-nya
saya gunakan def. Oh ya, sebelumnya harus connect yang bawah dulu. Kemudian database-nya adalah def. Dan database usernya seperti yang sudah di-set tadi adalah AWS user. Tertanya connection, langsung connect. Nah, karena tidak ada pesan error, artinya database kita berhasil untuk melakukan koneksi. Oke. Untuk di skema, pastikan kita sudah memilih public. Lanjut, lakukan copy semuanya ke dalam query ini. Untuk membuat, jadi query ini adalah inisiator untuk membuat tabel-tabel yang diperlukan seperti itu. Jadi langsung run saja. Tunggu beberapa saat dan berhasil dibuat. Nah, jadi ini nama atribut kalau kita pada umumnya kenal. Oke, selanjutnya adalah query yang kedua. Saya paste ulang untuk table date. Nah, jadi tabel user dan date sudah muncul, dan saya lakukan hal yang sama untuk yang ketiga kalinya dengan data yang berbeda. Saya lakukan untuk menggenerate tabel sales. Nah ya, sudah tergenerate. Run query untuk tab ini selesai. Lanjut untuk memanggil data dari Amazon S3 bucket yang tadi. Nah, bisa melakukan dengan copy and paste dan ganti ayam role-nya dengan ARN. Untuk ayam role, saya bisa ke cluster, kemudian ke redshift, dan harusnya ada di daerah sini, properties. Nah ini. Oke, saya copy juga, kemudian saya balik ke query. Nah, saya ganti saja agar mudah. Kemudian untuk ayam role saya ganti yang tadi. Sorry, ini perlu diganti. Saya bisa lanjutkan penggunaan query. Untuk database name-nya seperti tadi, saya saya tunggu beberapa saat. Nah, query-nya sudah completed. Kemudian melakukan hal yang sama, melakukan copy date untuk dimasukkan ke dalam tabel date. Sama untuk ayam role-nya perlu diganti dengan ayam role saya. Oke, bisa langsung run. Oke. Dan kalau mau saat preview data, nah sudah muncul untuk date. Yang terakhir adalah untuk sales, masih sama untuk ayam role. Saya run.
Nah, terdapat 170 plus data untuk sales, dan bila kita tidak yakin, kita bisa lihat. Nah, seperti ini terkait dokumen-dokumennya. Oke, saya lanjut ke task 4, yaitu melakukan query data. Nah, pada step 48, saya akan mencoba untuk melakukan pencarian top 10 dari record berdasarkan sales table yang sudah saya coba sebelumnya. Langsung review. Iya. Nah, oke, ini ada 10 table, 10 record. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan query terkait jumlah dari item-item yang berhasil dijual. Karena jika sudah masuk di sini berarti artinya tiketnya sudah berhasil dijual. Rata-rata 210 tiket. Oke, saya lanjut ke query berikutnya adalah untuk mencari 10 buyer terbanyak, jadi pembelian terbanyak. Nah, dengan melakukan query berikut, jadi saya ambil first last name dan total quantity dari sebuah temporary table, di mana temporary table itu menyimpan buyer ID, sum, total dari bisa dibilang merupakan hasil kombinasi juga dengan sales seperti itu. Nah, saya bisa langsung run saja. Oke, nah seperti yang bisa dilihat di sini di tabel ini, nama Jeffrey Nicholas adalah tertinggi, yaitu terdapat 67 seperti itu. Oke, jadi tantangan atau challenge yang ditanyakan oleh manajemen berhasil kita jawab dengan seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.